Perkenalkan, aku Zihan, tutor bahasa Korea di Taeyang Culture. Nah, kali ini aku bakalan nemenin Yorobun semua di Hanggugo Time untuk belajar Hangul atau huruf dalam bahasa Korea. Kaja! Nah, huruf Hangul itu apa sih? Huruf Hangul adalah huruf dalam bahasa Korea yang jumlahnya ada 40. 21-nya ada huruf vokal dan 19 sisanya adalah huruf konsonan. Hangul ini diciptakan oleh King Sejong atau Raja Sejong pada zaman Joseon tahun 1443. Nah, kenapa sih Raja Sejong menciptakan huruf Hangul ini? Karena pada dahulu kala, bahasa Korea masih menggunakan karakter Cina atau yang kita sebut sebagai Hanja. Nah, tetapi struktur kalimatnya ini masih sedikit berbeda dengan struktur kalimat dalam bahasa Korea. Selain itu, pada zaman dahulu, huruf atau karakter Cina ini kurang dimengerti oleh rakyat biasa, sehingga raja dan rakyat biasa itu sedikit kesulitan saat berkomunikasi. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu yang namanya vokal dasar. Vokal dasar kita bagi lagi tuh jadi dua, ada vokal tegak dan vokal tidur. Kenapa dinamakan vokal tegak dan tidur? Ini biar lebih memudahkan kita dalam menghafalnya, karena dilihat dari bentuk huruf-huruf itu tersebut. Yang pertama itu ada huruf A. A. Jadi kita kalau nulis bahasa Korea atau nulis Hangul itu selalu dimulai dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi yang A itu kita buat dulu garis lurus dari atas ke bawah, baru kita tarik garis dari tengah ke arah kanan. Bunyinya adalah A. Selanjutnya, huruf yang kedua ada huruf Ya. Bunyinya Ya. Jadi kita bikin dulu huruf tegak, baru kita kasih garis di tengahnya 2. Jadi seperti huruf A, tapi kita tambah 1 garis di tengahnya. Yang ketiga, ini ada huruf O. O, bunyinya O, sama juga kita buat garis tegak seperti biasa, tapi sekarang kita tarik garisnya ke tengah. Jadi dari kiri ke arah kanan. Jadinya O. Huruf yang selanjutnya adalah Yo. Yo. Dia sama juga buat bentuk tegak dari atas ke bawah, lalu kita tarik garis ke arah kanan. Tapi buatnya sekarang 2. Jadinya Yo. Yang terakhir itu ada huruf I. Ini cuman tegak saja, bentuknya tegak. Dibacanya I. Nah, kalau tadi kita belajar huruf vokal tegak, sekarang huruf vokal tidur. Jadi, kenapa dinamakan tidur? Karena semua hurufnya itu ada garis tidur atau horizontal. Yang pertama, ini ada huruf O. O. Kita bikin dulu garis dari atas ke bawah, lalu kita buat garis dari kiri ke kanan. Dibacanya O. Selanjutnya, huruf yang kedua, ini ada Yo. Bentuknya sama seperti O tadi, cuman kita tarik garis lagi di tengah. Jadi ada 2 garis di tengah. Dibacanya jadi Yo. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada U. U. Bunyinya U, cara menulisnya juga sama. Kita buat dulu garis horizontal, baru kita tarik garis dari tengah ke bawah. Ini dibacanya U. Selanjutnya ada huruf U. Sama seperti tadi bentuknya, kita tarik dulu garis dari kiri ke kanan, lalu kita tarik garis dari tengah ke bawah sebanyak 2 buah. Dibacanya U. Terakhir ada huruf E. E. Dia hanya garis horizontal saja, kita tarik garis dari kiri ke kanan. Itu untuk vokal dasar tidur. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konsonan dasar. Konsonan dasar ini jumlahnya ada 14. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya Giyok. Giyok. Dia bentuknya seperti angka 7, cara nulisnya kita tarik garis dari kiri ke kanan, langsung kita tarik ke bawah. Dibacanya Giyok. Bunyinya dia ada G kalau disimpan di depan, tapi kalau di belakang dia bunyinya K. Giyok. Yang selanjutnya itu ada Nian. Nian. Dia bentuknya seperti huruf L dalam alfabet. Cara penulisannya dari atas ke bawah langsung tarik ke kanan. Nian. Di depan N dan di belakang juga dia bunyinya N. Yang selanjutnya itu ada Diget. Bentuknya seperti huruf C dalam alfabet, tapi dia bentuknya lebih kotak. Cara nulisnya dari kiri ke kanan, baru dari atas kita tarik lagi ke kanan. Dia bunyinya kalau di depan D, tapi kalau di belakang dia bunyinya P.
Huruf selanjutnya ada real. Real bentuknya seperti angka 2, cuman lebih kotak. Cara nulisnya dari kiri ke kanan, lalu kita tarik lagi garis dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah lagi. Ini real. Dia di depan bunyinya R, tapi kalau di belakang bunyinya L. Yang selanjutnya ada miem. Dia bunyinya M di depan, tapi kalau di belakang dia juga sama, bunyinya M. Bentuknya seperti kotak, kita tarik dulu garis dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan langsung ke bawah, lalu kita tutup bawahnya. Ini miem. Selanjutnya ada huruf biep. Dia di depan bunyinya sebagai B, tapi kalau di belakang bunyinya P. Cara nulisnya kita buat dulu garis tegak 2, 1, 2, baru kita tutup di bawahnya dengan 2 garis horizontal. Ini biep. Yang selanjutnya itu ada siyot. Siyot. Dia bunyinya S di depan, tapi kalau di akhir dia bunyinya sebagai T. Bentuknya seperti atap ya, jadi kita tarik dulu garis sedikit miring dari atas ke arah kiri, baru dari atas ke kanan. Siyot. Oke, huruf selanjutnya adalah iyeng. Dia bentuknya seperti bulat, seperti kita biasa aja bikin bulat. Dia kalau sebagai konsonan awal tidak ada bunyinya, jadi dia hanya sebagai pengaktif untuk vokal. Sedangkan kalau sebagai konsonan akhir, dia bunyinya sebagai eng, ng, eng. Huruf selanjutnya adalah jiet. Jiet. Cara nulisnya kita seperti buat dulu angka 7, baru kita tarik ekor di tengahnya ke arah kanan. Ini kalau sebagai konsonan awal, dia bunyinya sebagai J, tapi kalau di belakang dia sebagai T. Selanjutnya ada huruf ciet. Ciet. Kalau di depan dia bunyinya sebagai CH, tapi sebagai konsonan akhir dia bunyinya sebagai T. Ca, CH. Jadi bentuknya seperti yang tadi jiet, cuman kita kasih lagi atap di atasnya. Jadi 1, 2, 3. Selanjutnya ada huruf kiek. Kiek ini mirip dengan giok, tapi kita tambah lagi garis di tengahnya 1. Jadi kiek. Jika dia sebagai konsonan awal, bunyinya jadi KH. Jika jadi konsonan akhir, dia bunyinya hanya K saja. Selanjutnya ada huruf tiet. Dia bunyinya di depan TH, tapi kalau sebagai konsonan akhir, dia hanya sebagai T saja. Bentuknya itu seperti E besar dalam alfabet. Selanjutnya ada huruf piep. Piep. Dia bentuknya seperti 2 Romawi. Di depan dia bunyinya PH, tapi kalau sebagai konsonan akhir, dia bunyinya hanya sebagai P saja. Yang terakhir ada hiet. Dia bentuknya seperti bulat, sama seperti iyang, cuman ada atapnya, ada 2. Jadi kita buat dulu garis pendek, garis panjang, baru bulat. Ini hiet. Kalau di depan sebagai konsonan awal, dia sebagai H, tapi kalau di akhir, dia sebagai T. Itu untuk konsonan dasar. Oke, sekarang kita coba ya, gimana sih caranya menghubungkan atau menggabungkan huruf vokal dan konsonan tadi ke dalam suku kata. Caranya untuk yang vokal, jika kita hanya ingin menuliskan huruf vokalnya saja, misalnya kayak A aja, Ya aja, nah itu kita harus tambahkan dulu iyeng, yang huruf konsonan tadi. Jadi, biar bisa dibaca si huruf vokalnya itu harus kita tambahkan dulu iyeng. Untuk yang vokal dasar tegak, itu kita tambahkan iyengnya di sebelah kiri. Jadi kita tulis dulu iyeng, baru kita tuliskan dengan huruf tegaknya, vokalnya itu apa. Sedangkan untuk yang vokal tidur, kita tambahkan huruf iyengnya itu di atasnya. Jadi huruf iyeng dulu, baru vokalnya itu di bawahnya. Oke, untuk yang konsonan juga sama konsepnya, karena iyeng itu konsonan. Jadi kalau kita misalnya mau membuat kata atau suku kata yang terdiri dari konsonan dan vokal, jadi juga sama letaknya antara di kiri atau dia ada di atas. Oke, sekarang kita coba ya, biar lebih jelas kita coba latihan dengan konsonan-konsonan dan huruf-huruf vokal tadi ke dalam suku kata. Yang pertama, aku punya kata no, artinya kamu. Itu kita tulis dulu huruf nien, n, baru kita tulis dengan huruf o. Karena huruf o-nya yang kita pakai adalah o yang tegak,
Jadi N-nya ditaruh di kirinya, baru kita tulis dengan O yang vokal. Kemudian ada kata na, artinya aku, itu juga sama karena dia pakainya vokal tegak, jadi N-nya kita taruh di sebelah kirinya, baru kita tambahin vokal, jadinya na. Contoh lainnya, kalau yang tadi tegak terus, sekarang coba kita vokal yang tidur. Contohnya ada gogi. Gogi itu adalah daging. Itu ada gogi, berarti gioknya kita taruh di atas karena kita akan memakai O yang O tidur. Jadi O-nya atau vokalnya baru kita taruh di bawah. Jadi giok dulu, baru O-nya di bawah. Kemudian gi, karena I adalah vokal tegak, jadi gioknya kita taruh di sebelah kirinya. Baru kita tambah dengan huruf I. Gogi. Huruf lainnya atau suku kata lainnya adalah omoni. Omoni. Contohnya, jadi kita karena itu ada O di depannya, huruf vokal saja, jadi kita harus tambahin dulu iyeng supaya O-nya itu bisa dibaca. Jadi kita buat iyeng, huruf O tegak, miem atau M, lalu kita tambahkan O tegak lagi di sebelah kanannya, ni, mien, baru kita tambahkan lagi I. Karena semuanya tegak, berarti mereka konsonan dan vokalnya itu letaknya kiri, kanan, Selanjutnya ada kata pyo. Pyo, karena kita akan menggunakan piep dan yo yang vokal tidur, jadi kita taruh piepnya itu di sebelah atas. Nah, sedangkan yo-nya itu ada di bawah, jadi pyo. Jadi mereka posisinya atas bawah. Oke, itu adalah cara penggabungan huruf vokal dasar dan konsonan dasar dalam suku kata atau kata dalam bahasa Korea. Mudah bukan? Nah, untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Korea lebih lanjut, bisa langsung kunjungi Taeyang Culture. 우리 같이 즐겁게, 쉽게, 재미있게 한국어를 배우자. 지금까지 태양코터였습니다. 수고하셨습니다, 여러분. 안녕!